konsumen itu nggak perlu sering-sering nggak perlu bertatap muka langsung, itu sudah kita bisa langsung bikin peraturan-peraturan. Jadi kan nggak perlu kita yang menyampaikan, itu sudah ada aturan, konsumen harus mengikuti aturan dari perusahaan. Itu kalau low contact. Tapi kalau high contact, pegawai itu harus memiliki keahlian. Jadi ketika kita misalnya sebagai pegawai berhadapan langsung dengan pelanggan, kita harus memiliki keahlian. Jadi kita harus tahu gimana cara menangani konsumen, gimana caranya kita bisa memuaskan konsumen, gimana caranya kita bisa mengerti apa yang diinginkan konsumen. Itu kalau high contact. Nah, kalau peran sarana penunjang ini ya untuk menunjang proses jasa, misalnya kayak fasilitasnya yang nyaman, ada AC-nya, ada kursi buat nunggu. Itu kalau sarana penunjang. Kalau repositioning, perusahaan harus terus dievaluasi apakah masih relevan untuk digunakan, kan karena keinginan konsumen itu berubah-berubah ya, dan perubahan itu sangat cepat. Makanya kita harus mengikuti perubahan itu. Jadi dievaluasi terus apakah ini masih sesuai atau enggak. Oke, kalau misalnya nggak sesuai, kita bisa melakukan positioning ulang. Terus diferensiasi. Nah, diferensiasi tindakan merancang kesatuan perbedaan yang berarti untuk membedakan tawaran jasa perusahaan dengan pesaing ini tadi. Ini juga nanti dimasukkan ke tugas. Jadi apa yang membedakan produk perusahaan Mbak dengan perusahaan pesaing? Ya, kayak tadi kan sudah saya jelaskan, misalnya di restoran A misalnya di restoran A punya mainan anak-anak, tapi di restoran B enggak, berarti kan restoran A diferensiasinya lebih banyak. Itu kan penunjang. Oke. Dimensi diferensiasi perusahaan jasa di aspek-aspek ini. Kinerjanya, misalnya ada restoran yang setiap kali datang disambut oleh pelayan dengan senyuman, dengan sapaan yang ramah, itu salah satu diferensiasi kalau di perusahaan jasa ya. Gimana melayani pelanggannya, itu diferensiasi juga termasuk. Terus ini waktunya sudah mepet, apalagi nih. Ini pelayanan yang ditawarkan macam-macam, misalnya kita mau menambah apa, kenyamanan, restoran ditambahin taman, hotel ditambahin kolam renang. Nah, itu kan salah satu menambah nilai pelayanan. Kalau personel, ini komunikasi, ini dari sisi pegawai ya, harus bisa berkomunikasi kredibel gitu. Soalnya ini ruangannya cuma bisa sampai jam 9, Mbak. Jadi saya tidak bisa nambah waktu. Oke, kalau diferensiasi personal ini dari sisi pegawai ya. Jadi apa yang dimiliki pegawai perusahaan kita yang nggak dimiliki pegawai perusahaan lain. Misalnya pramugari di pesawat apa ya? Qatar nggak salah, Qatar Airlines apa itu, ada yang pesawat dari Arab pakai jilbab misalnya, itu kan beda. Terus atau pesawat pramugarinya pakai seragamnya yang bagus, warnanya yang kinclong atau yang apa, yang unik, yang nggak dimiliki pramugari lain. Nah, itu juga salah satunya. Ini citra, simbol, media, atmosfer, event. Ini macam-macam diferensiasinya ya. Jadi pokoknya intinya apa yang membedakan produk perusahaan kita dengan perusahaan lain, itu diferensiasi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Mbak, ada yang mau bertanya sampai sini tentang tugas juga?